Terdengar. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema Halodoc akan menjelaskan hasil program mandiri kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Indah Amelia selaku moderator dan juga pemateri 1. Halo, saya Muhammad Al-Fatah sebagai pemateri 2. Halo, saya Pela sebagai pemateri 3. Saya Injelia Daniela sebagai pemateri keempat. Saya Mariam Balki sebagai pemateri 5. Saya Siti Fatimah Damayanti sebagai pemateri 6. Saya Erlangga sebagai pemateri 7. Saya Bunga Cesia Noveli sebagai pemateri ke-8. Baiklah, langsung saja ke penjelasan programnya. Kepada Bunga, boleh di-share screen. Oke, udah kelihatan kan semuanya? Jadi di sini kelompok kami itu menggunakan 11 header, karena menggunakan header Indonesia, Konio.h, String.h, Windows.h, Timanib, IrisTD, Vector, Map, stdlib, dan limit. Dimana masing-masing ini itu memiliki fungsinya masing-masing dalam program yang kami gunakan nih. Suara aku nggak putus-putus kan? Putus-putus. Sekarang masih putus-putus nggak? Sudah enggak? Oke, lanjut. Jadi semuanya ini kan menggunakan header masing-masing. Kemudian di sini ada using namespace std, tentunya itu untuk menjalankan semua program yang ada di yang ada di program ini ya. Lanjut ke bawahnya. Scroll dikit. Nah, sini juga tentunya program kami itu menggunakan berbagai jenis void ya. Yang pertama itu ada void akhir, ini itu akan menampilkan cout berupa prosedur informasi media sosial bagi program kami ini, yaitu Halodoc. Kemudian ada void space, itu untuk prosedur mencetak jarak. Lalu juga ada void loading. Scroll ke bawah. Nah, void loading ini untuk membuat loading lah ya, loading dengan jarak di program yang dibuat. Dan ada juga void pembatas. Void pembatas ini digunakan, itu kan ada for integer i sama dengan 1, outnya itu sama dengan situ antara atas dan bawahnya itu pakai sama dengan. Kemudian juga ada void header. Nah, void header ini adalah tampilan utama kalau di program kami ya. Jadi selanjutnya itu ada void process, di mana itu adalah informasi penyakit terkini, gitu ya. Apakah suara saya masih putus-putus? Masih jelas. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya itu di mana void informasi agak naikin informasi penyakit terkini ini kan ada kondisi ketika kemudian
ketika kita menekan N itu akan pulang ke program yang void informasi penyakit ini. Kalau dia menekan Y, maka dia akan keluar dan kembali ke menu utama. Kemudian langsung ke void obat, void tentang obat ini ya, T obat. Nah, di sini terdapat beberapa penyakit yang dimana di dalamnya itu memiliki obatnya masing-masing. Itu ada berapa itu? Coba agak scroll. Nah, ada 17 jenis obat. Kemudian ini untuk melakukan pembayaran pada pembelian obat. Jadi pada pembelian obat ini kan melakukan fungsi pembayaran dengan transfer. Ini menggunakan void transfer. Kita mendeklarasikan variabel PIN, kemudian si output masukkan nomor rekening tujuan. Lalu bentar. Nah, mana tadi? Agak naik. Nah, jika kita udah di pokok di void transfer ini kita menggunakan ada dua ya, kita bisa langsung transfer dan juga bayar secara tunai screenshot. Duplik. Jadi kalau misalkan PIN yang dimaksud itu salah, maka program itu menampilkan apakah Anda ingin mencoba lagi. Jika kita klik Y, maka program akan kembali ke menu utama. Lalu jika invalid, maka pembayaran akan langsung bisa dilakukan dan berhasil. Lanjut. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, kalau ini kan pembayaran. Di pembayaran itu memiliki dua pembayaran, yang pertama itu tunai dan yang kedua itu transfer. Lanjut. Sama yang kayak saya jelaskan di awal tadi, jadi itu agak naik. Di case pertama itu kan berarti dia tunai kan. Di sana diminta memasukkan total harga, terus dan juga jumlah uang yang kita bayar. Jika uang masuk itu lebih dari sama dengan harga, maka uang masuk tadi memiliki kembalian dengan harga. Kemudian si pembayaran berhasil. Lalu untuk case 2 itu sama, itu metode pembayarannya dengan transfer. Cara menghitungnya juga sama kayak tadi ya. Lanjut ke void MA. Nah, ini adalah obat-obat yang disarankan pada penyakit MA. Void ini akan dipanggil ketika kita memilih program tadi itu ingin membeli obat. Sama juga untuk void jantung atau obat yang disarankan untuk penyakit jantung. Seterusnya lanjut. Nah, sama juga untuk yang penyakit obat lainnya ya, obat penyakitnya hemofilia, bronkitis, itu kan void semua. Lanjut. Ini varingitis juga, asam urat, hipertensi,
usus buntu, diabetes, anxiety, stroke, influenza, tipes, semua sama ya, karena itu kan void, jadi kita memanggil fungsi void ini di mainnya. Nah, jadi ini juga untuk void semua jenis obat, di mana kita di sini bebas untuk membeli obat tanpa, misalnya kan kita bisa beli obat mah dan juga jantung. Kalau di void jantung aja kan berarti kita cuma bisa beli obat jantung. Kalau di sini kita bisa pilih lebih dari itu. Lanjut. Ini juga ada beberapa void ya. Jadi void-void ini tuh nantinya akan dipanggil di fungsi utama ketika akan menjalankan program yang kita inginkan. Tepil berarti dia void tepil, kemudian juga void profesi dokter dan juga void jenis penyakit. Lanjut. Nah, ini adalah void untuk apa ya, konsultasi dokter lah. Jadi di void di program konsultasi dokter itu kan nanti ada muncul nama-nama dokter. Jadi nama-nama dokter itu dipanggil melalui void ini, void dokter yang udah dibuat di sini. Ini kan ada beberapa nama-nama void dokter. Dari dokter Siti, dokter Pella, dokter Mariam, semuanya. Oke. Lanjut. Mungkin selanjutnya sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali dan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri kedua, saya silakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri itu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Di sini sudah ada void Dr. Lily. Di sini void ini berfungsi untuk menampilkan profil dari Dr. Lily tersebut, mencakup nama, profesi, lulusan, praktik di mana, dan surat STR. Nah, kemudian ada void Dr. Adit, ini juga sama. Dia akan menampilkan profil dari dokter tersebut. Kemudian Dr. Amel, selanjutnya ada void pernapasan. Nah, di sini void ini menjelaskan tentang macam-macam dari penyakit pernapasan tersebut. Misal di sini ada macam-macam jenis penyakitnya, yaitu yang pertama influenza, kemudian tuberkulosis atau TBC, kemudian bronkitis, kanker paru-paru, pneumonia, dan tonsilitis. Selanjutnya ada void P dalam. Di sini void ini menjelaskan tentang macam-macam beberapa penyakit dalam ya. Di sini penyakit dalam tersebut diantaranya leukemia, gagal jantung, usus buntu, stroke, kolera, hemofilia, hepatitis, reumatologi. Selanjutnya ada void PGG, di mana void ini menjelaskan tentang macam-macam penyakit dari gigi atau yang berhubungan dengan gigi. Sama seperti sebelumnya, di sini akan tampil beberapa penyakit yang berhubungan dengan gigi, di antaranya gigi berlubang, periodontitis, dan gingivitis. Void P kulit menjelaskan tentang penyakit yang berhubungan dengan penyakit kulit. Dia akan muncul profil dari cacar air. Selanjutnya void P lainnya. Nah, di sini maksud dari void P lainnya ini
dia akan tampil jenis penyakit yang sebelumnya tidak ada pada pilihan sebelumnya. Misal di sini ada tipes, campak, muntaber, malaria, dehidrasi, asam urat, hipertensi, diabetes, dan faringitis. Selanjutnya ada void influenza. Di sini void ini menjelaskan tentang macam-macam penyakit dari influenza itu sendiri. Di sini akan tampil ya di void ini macam-macam dari influenza itu sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan influenza itu sendiri. Misal apa itu influenza? Kemudian influenza atau yang lain yang lebih umum dikenal dengan flu adalah penyakit penular yang paling umum diderita oleh orang-orang. Nah, di sini dia akan muncul pertanyaan dan jawaban dari penyakit-penyakit itu. Di sini juga ada pilihan penyakit atau keluhan seperti demam, sakit kepala, batuk-batuk, sakit tenggorokan, dan tidak nafsu makan. Dan di sini terakhir ada pernyataan yang dia menjelaskan tentang menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Misalnya dengan makan teratur, istirahat yang cukup, minum air putih, dan seterusnya. Selanjutnya ada void gigi berlubang. Nah, di sini void ini menjelaskan tentang macam-macam dari penyebab dari gigi berlubang itu sendiri. Di sini dia menjelaskan tentang gigi berlubang itu apa sih kondisinya, dia akan tampil. Kemudian penyebab-penyebab yang dari gigi berlubang itu sendiri, itu dia akan tampil diantaranya pembengkakan gusi, bau tak sedap dalam rongga mulut, noda kecoklatan atau kehitaman pada gigi, nyeri di gigi yang terjadi secara spontan tanpa sebab yang jelas, dan terakhir ngilu atau nyeri saat mengonsumsi makanan atau minuman yang manis, dingin, dan sebagainya. Nah, di sini dia akan muncul juga tentang cara dari pencegahan penyakit yang disebabkan oleh gigi tadi, dan dia akan memunculkan pernyataan praktikan perawatan kebersihan gigi dalam mulut yang baik. Selanjutnya ada void periodontis. Di sini void ini menjelaskan tentang apa sih dari periodontis itu. Periodontis adalah infeksi gusi yang merusak gigi, jaringan lunak, dan sebagainya. Kemudian di sini ada dari void ini akan tampil macam-macam dari penyebab dari periodontis itu sendiri, seperti di sampingnya penumpukan plak dan karang, jarak antara satu gigi, gusi menyusut, gusi berwarna, dan keluarnya nanah. Di sini dia juga akan memunculkan pertanyaan scrolling untuk menghilangkan karang gigi dalam bakteri dari permukaan gigi atau bagian bawah gusi. Selanjutnya ada void gingivitis, sama seperti sebelumnya ya, void penyakit ini gingivitis, kemudian TBC, kemudian tonsilitis, muntaber, cacar air, kemudian tipes, campak, pneumonia, hepatitis, dehidrasi, kemudian ada kolera,
ada leukemia, ada stroke, ada hipertensi, ada diabetes, ada gagal jantung, dan kanker paru. Dan ada malaria, asam urat, anxiety, usus buntu, bronkitis, mah, rheumatologi, faringitis, hemofilia, dan N paru, dan kemudian N penyakit dalam. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan berlanjut oleh materi 3 kepada dijelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari kenyataan void gigi, di mana void gigi ini adalah void yang menyatakan seringnya pengguna bertanya tentang apa sih tentang penyakit-penyakit gigi, seperti bagaimana cara pencegahannya, cara mengobatinya, terus cara mengatasi, bagaimana seluruh badan terasa gatal, bahkan sebagai hal-hal yang sering muncul pertanyaan oleh para pengguna untuk mengetahui tentang informasi penyakit tersebut. Di sini selanjutnya ada penyakit void. Penyakit void kulit ini sama halnya dengan penyakit sebelumnya, yang dimana dia akan memunculkan pertanyaan tentang penyakit kulit. Selanjutnya ada penyakit mata. Selanjutnya lagi ada void CP. Void CP ini kita menggunakan char, yang dimana di sini ada pilihan 1 sampai pilihan 5. Lalu dia akan mengulang dengan sistem penyakit, di mana di void CP ini dia akan menjelaskan proses pilihan jenis penyakit dari pilihan penyakit 1 sampai penyakit ke-16. Ya, penyakit ke emah sampai hepatitis. Lanjut. Terus sampai habis. Terus pada void ini juga kita menggunakan sistem CLS. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih pada pemateri 2. Akan dijelaskan oleh pemateri 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu void jenis-jenis obat. Di void jenis-jenis obat ini termasuk ada pilihan obat, harga, dan penjualan. Kemudian kita dapat memasukkan pilihan kita, dan di dalam void obat ini terdapat jenis-jenis obat dari penyakit mah, yaitu Promac, Promac double action, Polisilen, Milanta, Antasidadoen, dan termasuk juga harga dari setiap obat. Kemudian kita dapat memasukkan jumlah yang ingin kita beli pada setiap obat, dan jika kita tidak ingin belinya, kita dapat memasukkan angka 0 saja. Next. Kemudian pada sistem penjualan obat pada penyakit mah, yaitu seperti ini.
Kemudian di akhir akan menghitung semua total yang akan dibeli. Dan untuk sistem pembayarannya, di sini akan memanggil total harga obat mah pada sebelumnya yang di atas program tadi. Next. Jika kita memasukkan pilihan kita yang masukkan pilihan salah, maka si out-nya akan menampilkan maaf inputan Anda salah, silakan coba lagi dan akan mengulang ke pilihan sebelumnya. Untuk pilihan obat 2 sampai seterusnya sama halnya dengan yang pertama untuk sistem penjualan dan juga pembelian obatnya. Dan next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih pada materi 3. Selanjutnya akan dilanjutkan lebih lagi pada materi 4. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini ada else if jawab 12, yaitu kurang lebih sama seperti yang dijelaskan oleh Angelia sebelumnya tentang pembelian obat, dan di sini pembelian obat stroke, dan mungkin boleh tolong di scroll, lanjut scroll. Nah, di sini juga yang obat 13, pembelian obat influenza, lanjut. Dan yang ke-14 itu ada pembelian obat tifus. Dan yang ke-15 itu vertigo. Dan yang ke-16 itu hepatitis. Dan untuk pembelian obat yang ke-17 itu pembelian semua jenis obat yang dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semua jenis obat terdapat di sini. Jadi di sini kita bisa membeli semua jenis obat dengan berbagai jumlah. Nah, jadi kalau sebelumnya itu kita cuma bisa membeli hanya seperti spesifik doang. Kalau tadi sebelumnya kayak cuma obat ma doang. Nah, kalau ini tuh campuran obat ma dengan hepatitis bisa gitu. Oke, boleh tolong dilanjut. Tolong dilanjut. Lanjut, di sini ada strak pasien yang dimana ini akan berguna untuk konsultasi dokter yang akan digunakan pada pemesanan untuk janji offline, yang di bawahnya ada void pemesanan janji offline. Di sini void ini berfungsi untuk pemesanan janji offline yang akan uh, dijelaskan pada konsultasi dokter. Boleh tolong dilanjut? Void KD yaitu kalau
di tampilan menu itu ada 4 pilihan dan Void KD itu adalah pilihan keempat ya konsultasi dokter. Nah, di sini kita bisa konsultasi yang dimana akan diminta oleh program untuk memilih bidang dokter dan juga eh, un- akan disuruh untuk menekan Y jika ingin kembali. Nah, di sini dokter itu mempunyai sekitar 5 bidang dan ada sekitar 20 dokter pada masing pada seluruh bidang dan di masing-masing bidang itu ada sekitar 3, 4 atau 5 dokter. Untuk bidangnya sendiri ada paru-paru, juga ada penyakit dalam, nah, jadi di paru-paru ini itu terdapat banyak opsi ya. Jadi, boleh tolong di scroll atas sebelumnya, scroll ke atas, ke atas. Oh, scroll atas, scroll atas. Nah, jadi di jadi di sini dia mempunyai 2 pilihan, yaitu user akan diminta untuk memilih pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut akan ditunjukkan pada N-Paru, yang dimana udah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk kedua itu konsultasi dokter, yang dimana kalau kita ingin konsultasi dokter, kita memilih 2, dan tekan Y kecil jika untuk kembali ke menu sebelumnya, dan tekan Y besar untuk kembali ke menu awal. Nah, di sini pada pilih pertanyaan tersebut, seperti pertanyaan yang ada di N-Paru tadi, seberapa sering sesak napas terjadi, dan macam-macam lainnya. Dan di N-Paru ini terdapat 5 pertanyaan. Boleh lanjut? Nah, ini untuk yang kedua, yang dimana jika pengguna ingin memilih untuk konsultasi dokter. Nah, di sini pengguna akan diminta, di sini pengguna di konsultasi dokter ini pengguna akan diminta untuk masukkan jumlah pertanyaan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, sebelumnya program akan meminta user pengguna untuk memasukkan jumlah pertanyaan. Lalu, setelah memasukkan jumlah pertanyaan tersebut, akan memasukkan isi data pertanyaan seperti kayak nama, terus program juga akan menghitung data keberapa tersebut yang dimasukkan tersebut. Juga, program akan meminta user untuk memasukkan keluhan yang diderita, lama waktu yang diderita, dengan hitungan hari. Boleh lanjut? Nanti, program akan menampilkan informasi tentang penyakit pernapasan dikarenakan ini kan masih di bidang paru-paru ya, makanya akan ditampilkan penyakit pernapasan, informasi tentang penyakit pernapasan. Itu. Boleh lanjut? Di sini eh itu adalah pernyataan kondisi yang dimana jika ingin kembali ke menu sebelumnya, maka menekan Y kecil, dan kalau mau kembali ke menu utama, menekan Y besar. Dan jika salah input, maka akan keluar tulisan seperti maaf, inputan Anda salah, silakan coba lagi, atau sorry, your input are wrong, please try again. Lanjut, di sini ada yang kedua, yaitu pemilih kedua ini, opsi yang pertama tadi ya, di sini akan diminta untuk memilih dokter. Nah, di dok di paru-paru ini, penyakit paru-paru ini terdapat 4 dokter, yaitu dokter Siti, dokter Angel, dokter Jessica, dokter Marcel. Nah,
Di sini program akan meminta user untuk memasukkan pilihan dan di masing-masing dokter itu terdapat kode dan pengguna harus memasukkan kode sesuai dengan kode dokter tersebut. Misal dokter Siti yaitu kodenya 4, maka dimasukkan 4. Tuh. Atau bisa kembali ke menu sebelumnya dengan menekan 21, memasukkan 21, atau kembali ke menu awal yaitu memasukkan 22. Nah, jadi jika udah memilih dokter, di situ akan muncul lagi nih beberapa pilihan seperti pemesanan janji offline atau kembali ke menu sebelumnya. Nah, pemesanan janji offline ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sebelum void KD, di situ ada void pemesanan janji offline. Nah, jadi maka kita menggunakan prosedur tersebut. Lalu, jika selesai memesan janji offline tersebut, maka program akan menampilkan dua pilihan, yaitu kembali ke menu sebelumnya atau kembali ke menu utama. Dan ya, seperti yang sebelumnya, kalau kalau misalnya salah input, ya maka salah. Kalau di input ulang. Baik, boleh lanjut. Nah, di sini yang pilih dokter ke-9 itu masih dokter paru-paru ya. Boleh tolong di-scroll ke bawah. Nah, untuk pilih dokter 9 ini, yaitu dokter Angel, akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi 4. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri berikutnya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pilihan dokter yang ke-9 itu tentang profil dari Dr. Angel. Di sini ada label Dr. Angel. Sebelumnya ini label dari Dr. Angel, nanti akan ada lagi di bawahnya Gutu Dr. Angel, di mana nanti di pilihan ini akan balik lagi ke profil Dr. Angel. Di Dr. Angel ini di dalamnya ada pemesanan janji offline, ada kembali ke menu sebelumnya, dan kembali ke menu utama. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pernyataan kondisi, ada logika, ada kembali. Itu beda. Kalau kembali berarti dia pilihan menu pada profil Dr. Angel. Kalau logika itu di dalam menu pernyataan kondisi yang pertama. Lanjut ke bawah. Ini ada pilihan dokter ke-13. Ini untuk profil dokter Jessica. Sama seperti sebelumnya. Ini ada beberapa pilihan menu pemesanan janji offline, kembali ke menu sebelumnya, dan kembali ke menu utama. Scroll ke bawah lagi. Ini pilihan dokter ke-17, Dr. Marcel. Terus ke bawah lagi, ini masih dalam bidang dokter bagian penyakit paru-paru. Ke bawah lagi. Nah, ini masih sama, pemilih 3 dan pemilih 4. Lanjut lagi ke bawah. Nah, ini ada else if baru, itu penyakit dalam. Ini selanjutnya ada penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan di dalam masukkan pilihan pertanyaan pada pilihan penyakit dalam. Bawahnya lagi. Ini isinya pertanyaan semua, setiap case-nya. Nanti user akan bisa memilih pertanyaan apa yang mau ditampilkan. Scroll ke bawah. Nah, di sini juga ada as if pemilih 2. Nah, ini untuk masukkan pertanyaan ini saat membuat janji offline ke dokter yang dipilih oleh user. Di sini pakai tipe data char, string,
dan integer juga untuk setiap keterangan dalam COUT ini. Selanjutnya ke bawah, lagi scroll ke bawah. Di sini nanti user akan menginputkan jumlah pertanyaannya berapa, terus isi datanya keberapa, sama keluhannya. Scroll ke bawah, di sini juga seperti tadi, nanti ada pilih dokter. Nah, ini tuh ada prosedur dokter Pela, dokter Mariam, sama dokter Tania yang udah dibuat di atas tadi prosedurnya. Nah, di sini nanti dipanggil setiap prosedur profil dokternya. Nah, nanti dipilih, habis itu ada pilihan lagi untuk memilih menu di setiap profil dokter tersebut. Scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari setiap pilihan isi dokter, pilihan bidang dokter tersebut. Scroll ke bawah. Nah, di sini juga ada label setiap dokter untuk kembali ke menu sebelumnya atau ke menu kembali ke menu utama, yaitu pilih bidang dokter yang pada pilihan bidang dokter itu. Ini label-label dari setiap profil dokternya. Lanjut terus. Nah, ini pilihan bidang yang beda lagi. Ini pilihan bidang yang ketiga itu ada dokter gigi. Di sini ada label ulangi gigi. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan pertanyaan. Nanti user akan memilih yang mana, dan akan menampilkan semua pernyataan kondisi dan beberapa out yang akan ditampilkan pada hasil learning program. Lanjut ke bawah. Nah, ini masih sama seperti tadi. Ini isi untuk pemesanan janji offline diisi oleh user di saat pemesanan janji offline pasien ke aplikasi ini. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada pemilih 2. Ini untuk memilih dokternya, dokter gigi. Di sini ada dokter Erlangga, dokter Novel, dokter Afif, dokter Ajis, dan dokter Amel. Nanti user atau pasien bisa memilih dokter mana dia ingin konsul. Scroll ke bawah lagi. Scroll ke bawah lagi. Di sini sama seperti sebelumnya, beberapa kondisi untuk menentukan pilihan. Nah, ini pilih dokter 8, ini keterangan dari profil dokter Rafif, dokter gigi Rafif. Lanjut ke bawah. Ini pilih dokter 12 untuk profil dokter Ajis, dan beberapa pilihan untuk memilih keterangan dari profil dokter Ajis. Ada pemesanan janji offline, kembali ke menu sebelumnya, atau kembali ke menu utama. Nah, di sini ada pilih bidang untuk bidang kulit. Di sini ada label ulang kulit juga untuk kembali ke menu pernyataan teratas dan konsultasi gratis, atau dua profil atau profil dokter dan pemesanan janji offline, kembali ke menu sebelumnya atau kembali ke menu utama. Nah, kalau misalnya user itu milih satu, dia akan menampilkan pilih pertanyaan, konsultasi dokter, atau kembali ke menu sebelumnya, atau juga kembali ke menu utama. Scroll ke bawah lagi. Baik, terima kasih kepada pemateri 5. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya pada pemateri Islam.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sampaian saudara itu kita akan diberikan pertanyaan, kita bisa mengisi isi data tersebut. Untuk mengisi data tersebut, kita bisa memasukkan nama, data, keluhan yang diderita, lama waktu diderita. Oke, lanjut. Next. Next, bunga. Scroll bunga. Oke, lanjut bunga. Di scroll ke bawah. Oke, di sini akan diberikan, di sini akan diberikan inputan Anda salah. Jika salah, silahkan coba lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini di bagian yang ini, Dokter Indah, pilih dokter, tekan Y untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan Y untuk kembali ke menu. Bisa melakukan pemesanan janji online, kembali ke menu sebelumnya, kembali ke menu utama, masukkan pilihan, kembali ke menu sebelumnya, lanjut. Sama seperti tadi, kita salah inputan ya, sama. Ini pilih dokter ke-10, pemesanan janji offline, menunya tampilannya sama seperti dokter yang sebelumnya. Oke, lanjut lagi, pilihannya sama, menunya sama seperti dokter-dokter sebelumnya. Dokter Lili akan ada pemesanan janji offline, kembali ke menu selanjutnya, kembali ke menu utama, dan ada juga inputan Anda salah. Oke, lanjut. Scroll, next. Nah, di sini ada pilihan bidang mata, dan di bagian ini ada pilihan pertanyaan teratas dan konsultasi gratis. Kita bisa melihat juga profil dokter dan pemesan janji offline. Bisa melihat profil dokter dan melakukan pemesanan janji offline. Di bagian ini bisa juga lanjut ke bawah. Nah, di sini oke, lanjut. Stop. Di sini bisa memilih. Ini kita bisa memasukkan jumlah pertanyaan. Silakan isi data tersebut, masukkan nama, data keluhan derita, nama waktu, sama seperti bagian-bagian yang tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri berikutnya. Pada pemateri berikutnya disilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya, jika user memilih untuk pemilih. Nah, jika user memilih untuk pemilih itu sendiri, kita di sini menyediakan 4 orang dokter, terus sama seperti sebelumnya, kita membuat pemesanan janji. Nah, di sini untuk dokter Kalama, untuk dokter Susi, terus selanjutnya terdapat dokter Rehat, selanjutnya kita terdapat dokter Adit, dan setelah ini kita jika penginput salah memasukkan, kita akan mengulang dari awal. Jadi penginput bisa menginputkan ulang untuk nama dokternya. Di sini untuk void logo sendiri akan membentuk logo seperti di Halodoc, terus menggunakan warna dan bunyi. Nah, terus untuk covernya ini untuk
supaya nanti berubah-berubah warna. Sini kami memberikan banyak pilihan warna. Terus ini untuk void covernya, memberikan warna, terus bunyi juga. Terus ini bentuk covernya, tulisannya selamat datang di Halodoc. Terus ini untuk perulangannya. Terus ini untuk nama kelompok. Terus untuk void daftar ini sendiri diisi untuk nanti di konsultasi dokter. Ini untuk buat username, buat password, dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai untuk membuat password. Terus selanjutnya, untuk di InMind sendiri, fungsi utamanya terdapat tambahkan rekening dengan nomor rekening dan PIN yang valid. Terus di sini terdapat susunan untuk selanjutnya, yaitu misalnya kelompok, slip, sistem CLS, cover. Nah, di sini kita baru memasukkan apa aja yang bakal kita tampilkan nantinya. Nah, di sini terdapat switch juga untuk case pertama, case kedua, case ketiga, case keempat, dan pilihan jika pengguna tidak memilih antara 4 tadi, maka pilihan tidak valid, dan silakan masukkan ulang dengan mengembalikan ke menu awal. Lalu sistem CLS space. Nah, ini untuk kode error. Selanjutnya, kita akan mencoba merunning, tapi sebelum itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada para pemateri. Selanjutnya itu kita akan melihat hasil running dari program mandiri yang telah kita buat. Baik, langsung saja untuk running. Baik, udah terlihat runningnya. Itu yang pertama akan dijelaskan oleh Angga untuk bagian penjelas penyakit. Kepada Angga, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di bagian awal akan diberikan 4 menu. Ada penjelas penyakit, informasi penyakit terkini, jenis-jenis obat, dan konsultasi dokter. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang penjelas penyakit. Boleh dipilih nomor 1. Oke, dalam penjelas penyakit tadi terdapat 5 penyakit. Ada penyakit pernapasan, penyakit dalam, penyakit gigi, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Kita bisa coba untuk pilih nomor 1, penyakit pernapasan. Oke, pada menu penyakit pernapasan terdapat 6 penyakit yang berkaitan dengan penyakit pernapasan seperti influenza, tuberkulosis, bronkitis, kanker paru, pneumonia, dan tonsilitis. Kita coba lagi untuk pilih nomor 1, influenza. Nah, di dalam menu influenza tadi terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyakit influenza tersebut. Dan begitu juga dengan menu-menu penyakit yang lainnya. Akan menampilkan informasi-informasi tentang penyakit yang diderita, tentang penyakit-penyakit yang dipilih. Selanjutnya kembali ke menu utama. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini akan dijelaskan kembali oleh pemateri berikutnya, yaitu tentang informasi penyakit terkini oleh saudara Noval. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi penyakit terkini.
Saya akan masukkan pilihannya 2. Di sini akan muncul berbagai macam jenis penyakit ya. Di sini kita langsung saja masukkan pilihan. Ya, saya tekan Y dan dia akan kembali ke menu utama. Dan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Paras. Selanjutnya itu akan dijelaskan kembali mengenai jenis obat oleh pemateri berikutnya, yaitu Saudara Pela dan juga Angel. Kepada mereka disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bagian ketiga, yang dimana bagian ketiga ini terdapat jenis-jenis obat. Di dalam jenis-jenis obat ini Boleh ada bunga nomor 3. yang mana di dalam jenis-jenis obat ini terdapat 16 jenis penyakit. Yang pertama adalah emah, kedua jantung, ketiga hemofilia, keempat bronkitis, kelima malaria, keenam faringitis, ketujuh asam urat, ke-8 hipertensi, ke-9 usus buntu, ke-10 diabetes, ke-11 antiaksi, ke-12 stroke, ke-13 influenza, 14 tifus, 15 vertigo, dan 16 hepatitis. Di sini juga terdapat pilihan nomor 17 yang dimana semua jenis obat. Di dalam semua jenis obat ini terdapat semua kumpulan obat-obat dari penyakit 1 sampai ke 16, yang dimana di sini pengguna tidak perlu memilih secara asal tanpa harus melihat dari penyakit yang dideritanya. Tapi di sini juga kita memberi kemudahan kepada para pengguna untuk memilih obat sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Misalkan di sini kita akan klik 1. Pada penyakit 1 ini terdapat tampilan, maka tampilan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Angelia Daniela Sinatupang. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kembali penjelasan dari Pela. Di sini saya akan menjelaskan obat yang akan disarankan pada penyakit MAH. Di sini ada obat Promac dengan harga 50.000, Promac Double Action dengan harga 30.000, Policillin dengan harga 60.000, Milanta dengan harga 48.000, dan Antasidadoin dengan harga 15.000. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan jumlah obat yang ingin dibeli. Jika tidak ingin dibeli, maka cukup saja dengan mengklik 0. Contohnya Promac kita beli dengan harga dengan mengklik 1. Promac Double Action kita akan membeli 1. Policillin kita akan beli dengan jumlah 2. Nah, di sini pengguna juga diminta untuk memilih metode pembayaran yang akan dibayar pada penjualan obat tersebut. Contohnya kita akan mengklik dengan metode tunai atau cash. Satu bunga. Oke, di sini ada
pilih metode pembayaran, kita menggunakan tunai atau cash dengan total harga 95.000 dan kita memasukkan jumlah uang 100.000, maka kembaliannya akan menjadi 5.000. Pembayaran berhasil, maka pengguna juga akan diminta untuk kembali ke menu sebelumnya dengan mengketik Y atau kembali ke menu utama dengan pilihan N. Mereka. Di sini kita akan mencoba kembali untuk pilihan 17, yaitu semua jenis obat. Dengan mengketik 1, search obat, 1. Kemudian kita masukkan pilihan kita, yaitu 17, semua jenis obat. Nah, maka tampilannya akan memunculkan semua jenis obat dari setiap penyakit. Scroll ke bawah. Nah, untuk setelah itu pengguna diminta untuk apa ini? Pengguna diminta untuk membeli obat dengan batas 10. Di sini kita akan membeli obat 4 jenis obat dengan 2 penyakit. Maka tampilan penjualannya akan muncul seperti ini dengan total harga 550.000. Kemudian setelah itu pengguna juga diminta untuk memilih metode pembayaran. Kita pilih dengan metode transfer. Kita masukkan jumlah total harganya, yaitu 550.000. Maka total dengan nomor rekening yaitu 1 sampai 0. Dan PIN-nya kita masukkan 1 sampai 4. Maka pembayaran melalui transfer sebesar 550.000 berhasil. Kemudian pengguna juga diminta untuk memilih opsi Y sebagai kembali ke menu sebelumnya dan N kembali ke menu utama. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya itu penjelasan terakhir di konsultasi dokter akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Kepada presentator berikutnya disilakan. Oke, terima kasih moderator. Kita pilih 4, konsultasi dokter. Enter. Selanjutnya di sini akan menampilkan tampilan untuk konsultasi dokter, isi nama lengkap atau data pasien, terus username bikin, habis itu bikin password dengan huruf besar atau huruf kecil, angka, dan simbol.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator lain. Selanjutnya mengenai penjelasan ini yaitu mengenai dokter paru-paru, dokter penyakit dalam, dokter gigi, dokter kulit, dan dokter mata. Langsung aja kita tekan mau ke dokter yang mana, misalkan kita pencet 1 untuk dokter paru-paru. Nah, di sini terdapat 4 pilihan. Nah, misalnya untuk pertanyaan teratas dan konsultasi gratis, kita pilih 1. Nah, di sini kita bisa memilih mau untuk pilih pertanyaan atau konsultasi dokter. Nah, untuk pilih pertanyaan sendiri itu terdapat beberapa pertanyaan. Nah, ini untuk jawaban dari pertanyaannya. Nah, terus untuk konsultasi dokter sendiri, nah kita masukkan beberapa pertanyaan, terus masukkan nama, terus masukkan keluhan, misalnya kita kan tadi di dokter paru-paru kan, jadi pasti berhubungan dengan pernapasan. Misalnya keluhannya sesak napas dalam waktu 2 hari. Nah, itu tuh penyakit pernapasan ini jawabannya di itu. Nah, terus untuk kita kembali ke menu sebelumnya. Lalu kita juga dapat kembali ke menu sebelumnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai profil dokter dan pemesanan janji offline akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dokter dan pemesanan janji offline. Nah, di sini di pada bidang paru-paru ini terdapat 4 dokter, yaitu Dr. Vicky, Dr. Angelia, Dr. Jessica, dan Dr. Marcel. Nah, di sini terdapat 3 pilihan yang dimana kita bisa memilih dokter dengan memasukkan nomor dokter tersebut atau kembali ke menu sebelumnya dan menu utama. Nah, di sini saya akan coba untuk memilih dokter dengan memasukkan nomor dokter, misal 9. Nah, di sini akan terdapat pemesanan janji offline, juga kembali ke menu sebelumnya, dan kembali ke menu utama. Di sini kita akan coba pemesanan janji offline. Nah, jadi di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan nama pemesan dan nomor telepon. Lanjut, akan diminta untuk memasukkan alamat, juga masukkan keluhan yang dirasa oleh pasien, dan tanggal pemesanan untuk janji offline tersebut. Selanjutnya, program akan meminta pasien atau pemesan ini untuk memilih jam kunjungan, dan terdapat 4 pilihan, yaitu jam 7 sampai jam 8, jam 11 sampai jam 12, jam 3 sampai jam 5 sore, dan jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, jadi di sini program akan menampilkan data yang telah kita isi sebelumnya, dan bukti pemesanan tersebut akan dikirimkan di email, dan dan terdapat 2 pilihan, yaitu kembali ke menu sebelumnya dan ke menu utama. Baik, kembali ke menu sebelumnya. Baik, penjelasannya sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya dari moderator, maksudnya dari pemateri terakhir tadi, berakhir juga penjelasan dari program mandiri kami kali ini. Saya mewakili dari kelompok 3 selaku moderator mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan juga kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan juga ketidaknyamanan pada saat menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.